kita akan masuk dalam progress scale ya. Dalam seberapa banyak orang-orang di tempat-tempat ini sudah mendengar Injil dan meresponi Injil. Progress scale ini. Untuk progress scale kita melihat ada pembagian-pembagian ini, pembagian dari Joshua Project. Ada yang disebut sebagai unreached, minimally reached, superficially reached, partially reached, dan significantly reached. Ya, jadi yang unreached itu didefinisikan sebagai di sana kekristenannya kurang dari 5% dan Injilinya kurang dari 2%. Jadi yang disebut kekristenan kurang dari 5% ini termasuk segala macam yang KTP-nya Kristen. Termasuk Mormon, termasuk segala macam begitu ya. Jadi kurang dari 5%, Injilinya kurang dari 2%, itu adalah unreached. Dan kalau dilihat dari data ini, yang unreached itu yang warnanya paling muda dari degradasi warna ini, ada paling banyak ada di Asia. Ini adalah tempat yang paling besar untuk kita menyelesaikan amanat agung. Berikutnya adalah Afrika karena jumlah penduduk, tapi kita lihat Afrika. Jumlah yang unreached-nya tidak sebanyak Asia. Ini yang warnanya paling muda di sini. Jadi warna paling besarnya ada di Asia ini, termasuk di Indonesia. Kalau kita melihat dari sisi uh, agama, unreached yang paling banyak di sini adalah, jadi ini yang masih ada, kemudian Hindu dan agnostik. Agnostik ini besar ini karena China ya, ini orang-orang agnostik jumlahnya paling besar di sana karena komunisme. Ethnic religions di sini sedang terus berkurang secara besar. Jadi orang-orang yang dari agama-agama suku itu yang jumlah unreached-nya itu yang paling banyak diselesaikan dalam perjalanan tahun 1900 sampai sekarang ini. Tetapi yang masih sisa adalah yang Muslim dan Hindu. Unreached-nya masih luar biasa besar. Jadi ketika kita memikirkan uh, penyelesaian amanat agung untuk masa yang akan datang, maka kita perlu memikirkan dalam konteks Muslim, apalagi di Indonesia. Inilah negara-negara yang memiliki unreached people group paling besar. Yang pertama India, jauh melampaui segala yang lain. Kedua Pakistan, dan India dan Pakistan ini juga merupakan negara-negara dengan populasi terbesar nantinya. Berikutnya China, unreached people group-nya, Bangladesh, Nepal, Indonesia. Nah, satu catatan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah rating dari Joshua Project. Joshua Project akan menghitung misalnya satu suku tetapi beda kasta itu nanti dihitungnya berbeda. Jadi misalnya suku A ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, ada kasta Sudra misalnya, itu udah dihitung 3 kali begitu. Padahal di India, Pakistan, Bangladesh, Nepal itu ada cukup banyak yang seperti itu. Jadi ada perkalian-perkaliannya begitu di sana. Terus juga ada satu wilayah yang nanti wilayahnya dibagi wilayah Hindu, wilayah Buddhis, wilayah Muslim itu udah dihitung 3 suku begitu. Nah, berbeda dengan Indonesia, biasanya satu suku ya satu suku itu, tidak ada kasta dan tidak ada perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi sebetulnya kalau betul-betul dihitung seperti itu, maka India juga meskipun masih sangat banyak, tidak sebanyak ini, Pakistan, Bangladesh dan Nepal eh, juga akan berkurang hitungannya. Indonesia menjadi satu eh, negara dengan jumlah suku Trabekan secara absolut itu yang sangat besar. Meskipun di sini urutannya ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meskipun urutannya ke 6, sebetulnya eh, kalau kita punya kriteria untuk sebuah apa yang mendefinisikan sebuah suku akan naik jumlah jumlah eh, peringkatnya di sana. Oke, inilah di Indonesia. Di Indonesia secara keseluruhan sebagai negara, kita puji Tuhan kita sudah masuk dalam kategori hijau muda begitu ya di sini. Ini sudah banyak yang dijangkau, yang terjangkau. Ini sebaran petanya dari Joshua Project. Di Indonesia ada 786 suku yang teridentifikasi oleh Joshua Project. Kalau kita pakai sumber-sumber yang lain, ada yang mengatakan sampai 1.000, tapi kita pakai Joshua Project di sini. Dan dari 786 ada 239 suku
atau 30,4% dari suku-suku ini yang masih terkategori merah UPG. Dan perkembangan growth rate dari evangelical di Indonesia itu 2,8% perkembangan tahunannya. Perkembangan tahunan dunia itu 2,6%. Jadi di Indonesia 0,2% lebih pesat daripada perkembangan dunia dari sisi pertumbuhan evangelicalnya. Inilah suku-suku besarnya. Ada suku Sunda di sini besar sekali dan Jawa Pesisir Lor. Suku Sunda kalau lihat data Joshua Project inilah suku terabekan ranking ke-11 di dunia. Jadi ini bukan di Indonesia tapi di dunia ranking ke-11, kemudian diikuti Jawa Pesisir Lor. Jadi ini suku-suku terabekan besar di dunia. Eh, Banyak sekali usaha yang sudah dilakukan, sangat berbuah banyak, tetapi juga karena populasinya sangat besar, sehingga memang masih perlu banyak usaha dilakukan. Nah, kalau kita lihat layer lebih dalam lagi tentang pertumbuhan-pertumbuhan ini, kita melihat di sini ada kekristenan dan Islam pertumbuhannya. Ini proyeksi dari tahun 1900 sampai proyeksi sampai 2050. Kekristenan pertumbuhannya kita lihat dalam grafik ini, Islam pertumbuhannya luar biasa pesatnya. Nah, suatu saat ini akan berjumpa nih kalau kalau tidak ada perubahan dalam kekristenan di sini. Nah, memang kalau diteliti kenapa pertumbuhannya bisa besar sekali, ini adalah fertility rate tentang berapa tentang banyaknya kelahiran. Di sini rata-rata untuk fertility rate dunia dari Pew Research Center itu 3,1. Jadi suami istri kemudian menghasilkan 3,1. Jadi anaknya rata-rata eh, 3,1 begitu ya. Kalau Kristen dunia itu 2,7. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau eh, untuk mempertahankan jumlahnya itu kan suami istri dua orang dua anak begitu ya. Itu jadi tidak ada tidak ada pertambahan tapi juga tidak ada penurunan. Jadi saudara-saudara bisa pikirkan punya anak minimal tiga begitu ya untuk pertumbuhan. Kalau kalau cuma dua itu hanya akan menggantikan orang tuanya saja nanti yang itu. Ini secara kelahiran. Jadi uh, is the fastest growing world religions. Sehingga kalau kita serius untuk memikirkan penjangkauan dunia itu kita perlu memahami bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman. Nah, eh, hal yang menarik yang berikutnya yang bisa kita lihat ini bicara tentang religious switching. Kita lihat ya, ini eh, orang-orang Kristen ini yang beralih menjadi bukan Kristen itu ada 66.050.000. Ini dari data yang masuk di Pew Research. Jadi eh, kita berusaha membuka pintu depan ya supaya masuk ke dalam kekristenan, tapi pintu belakangnya itu bobol begitu ya, banyak sekali yang keluar begitu. Nah, terus yang paling banyak menuai siapa? Itu ada penambahan 61.490.000. Ini adalah unaffiliated. Ya, ini unaffiliated ini adalah orang yang tidak mau terafiliasi dalam salah satu agama apapun. Jadi kalau di Amerika ada istilah non ya. Kalau misalnya di kolom agama kita suruh pilih dalam form ya, Islam, Kristen, Buddha, Hindu terus non, bukan salah satu di atas. Nah, itu yang centang non itu unaffiliated itu makin besar. Jadi ini adalah secular revival. Unaffiliated ini uh, menjadi sangat besar. Unaffiliated itu not necessarily ateis. Banyak di antara mereka bahkan yang latar belakangnya Kristen tapi sekarang sudah tidak mau jadi Kristen lagi, tetapi juga masih punya gagasan-gagasan tentang Tuhan dan manusia seperti uh, uh, pemahaman kekristenan sebelumnya. Jadi ini adalah uh, perubahan secara kontur, secara secara afiliasi religius yang sangat besar, yaitu orang-orang yang meninggalkan kekristenan kemudian masuk menjadi agnostik. Itu sangat besar. Jadi kita perlu memikirkan juga, saya pikir di Indonesia nanti sooner or later akan mengikuti, sudah terjadi di banyak negara Asia begitu juga, di Korea, di Singapura, di berbagai tempat,
yang menjadi orang-orang free thinker istilahnya unaffiliated itu makin besar. Kita perlu memikirkan bagaimana secara apologetika eh, menjelaskan Injil kepada orang-orang yang seperti ini.